Samsu Rahardian, seorang pedagang kaki lima yang sudah puluhan tahun mencari nafkah di jalanan, hanya ingin mengais rezeki dengan gerobaknya yang sederhana. Letnan 1 Damar Wicaksana, prajurit berbaret merah, melintas di jalan itu, menyaksikan sesuatu yang membuat darahnya mendidih. Sementara itu, Aibda Joko Prasetyo dan 3 rekannya, berseragam abu-abu tua, berdiri dengan penuh percaya diri, merasa tak ada yang bisa menentang mereka. Namun, ketika gerobak yang penuh dengan dagangan tiba-tiba diinjak dan dihancurkan dengan keji, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Seketika, suasana berubah, teriakan bergema, ada yang mundur ketakutan, ada yang mengepalkan tangan dengan kemarahan yang tak terbendung, membuat tubuh-tubuh di sekitar berguncang dalam ketegangan yang tak terelakkan. Saya sangat berterima kasih kepada yang sudah subscribe serta yang like video ini. Semoga bahagia di dunia dan masuk surga di akhirat kelak. Saya mengajak Anda semua untuk memutihkan kolom komentar dengan menulis sholawat kepada Nabi kita tercinta. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Di tengah hiruk-pikuk jalan raya yang sibuk, Samsu Rahardian mendorong gerobaknya perlahan menuju halte kaca besar berukuran 30x20 meter, mencari tempat strategis untuk menjajakan gorengan dan aneka snack kepada para penumpang yang sedang menunggu angkutan umum. Aroma pisang goreng yang baru saja diangkat dari minyak panas bercampur dengan asap kendaraan yang melintas, sementara beberapa pelanggan mulai mendekat untuk membeli, menanyakan harga dengan ramah. Namun, sebelum transaksi pertama selesai, suara langkah berat dan suara tegas memecah konsentrasinya, membuatnya menoleh dan mendapati 4 pria berseragam abu-abu tua berjalan ke arahnya dengan tatapan penuh otoritas. "Hei, ini area terlarang untuk berdagang," bentak seorang polisi bertubuh tegap, Aibda Joko Prasetyo, yang langsung menunjuk gerobak Samsu dengan dagunya. Samsu menelan ludah, mencoba menjelaskan bahwa ia sudah berjualan di sana selama bertahun-tahun tanpa masalah, tetapi tatapan tajam para petugas itu membuatnya ragu untuk berbicara lebih lanjut. Tanpa banyak peringatan, salah satu dari mereka, Bribtu Andika, mengayunkan kakinya dan menendang sisi gerobak dengan keras, membuat seluruh isi dagangan terguling dan berserakan di atas aspal yang panas. "Pak, jangan begitu, saya cuma cari makan. Saya nggak ganggu siapa-siapa," seru Samsu dengan suara parau, sementara tangannya gemetar mencoba menyelamatkan beberapa gorengan yang masih bersih. Namun, tawa kecil terdengar dari salah satu polisi lainnya, Brigadir Seno, yang justru mengambil segenggam kerupuk dan meremasnya di udara seolah menikmati kehancuran yang mereka buat. Warga yang sedang menunggu angkutan di halte mulai melihat ke arah mereka. Beberapa dari mereka mengangkat ponsel dan mulai merekam kejadian dengan ekspresi tidak percaya. Sementara Samsu jatuh berlutut di atas aspal, menyaksikan hasil jerih payahnya dihancurkan begitu saja. Suara klakson keras dari sebuah kendaraan besar yang berhenti di seberang jalan menandakan kedatangan sosok yang akan mengubah segalanya. Di dalam kendaraan dinas berwarna hijau tua, Letnan 1 Damar Wicaksana duduk di kursi penumpang dengan tangan terlipat, mengamati jalanan yang padat sambil menunggu lampu merah berganti hijau. Pandangannya yang tajam menangkap sekelompok polisi yang berdiri di depan halte kaca, dan matanya langsung tertuju pada gerobak yang terbalik serta seorang pria tua yang berlutut di aspal dengan wajah putus asa. "Hentikan mobil," katanya singkat kepada sopirnya. Suaranya rendah namun penuh perintah, membuat kendaraan langsung melambat dan berhenti di tepi jalan. Tanpa menunggu lebih lama, Damar membuka pintu dan turun dengan langkah mantap. Tatapan matanya terkunci pada kelompok polisi yang masih berdiri dengan angkuh di antara serpihan dagangan yang berserakan. Suara sepatunya yang menghentak trotoar menarik perhatian beberapa orang, termasuk Bribtu Andika yang tiba-tiba menegang saat menyadari bahwa seseorang dengan seragam berbeda sedang berjalan ke arah mereka. "Ada apa di sini?" tanya Damar dengan nada dingin. Suaranya terdengar jelas di tengah kesunyian mendadak yang menyelimuti tempat itu, membuat beberapa orang yang merekam menahan napas. Aibda Joko menoleh dengan ekspresi terganggu, lalu mendengus kecil sebelum menjawab, "Bukan urusanmu, Tuan Tentara, kami hanya menegakkan peraturan." Dengan cara merusak mata pencaharian orang, balas Damar cepat. Suaranya tetap tenang tapi membawa ancaman yang jelas, membuat 2 polisi lain, Brigadir Seno dan Ibda Bima, saling bertukar pandang dengan gelisah. Seorang wanita dari kerumunan tiba-tiba berseru, "Saya lihat sendiri, Pak." Mereka menendang gerobaknya tanpa alasan, menambah tekanan pada situasi yang mulai memanas. Letnan Damar menarik napas panjang, mengepalkan tangannya, dan tanpa ragu melangkah lebih dekat, menatap para polisi itu satu persatu dengan sorot mata yang membuat mereka, untuk pertama kalinya sejak kejadian dimulai, merasa terpojok. Bribtu Andika yang awalnya penuh percaya diri kini mulai kehilangan ketegasan dalam sorot matanya.
Tubuhnya sedikit bergeser ke belakang ketika Damar berdiri hanya beberapa langkah darinya. "Apa kalian benar-benar berpikir bisa melakukan ini di depan umum tanpa konsekuensi?" tanya Damar. Suaranya tetap rendah namun membawa ketegangan yang menusuk, membuat beberapa orang di kerumunan semakin fokus merekam. Aibda Djoko yang merasa posisinya terancam, mencoba menegaskan kewibawaannya dengan membusungkan dada, tetapi keringat di pelipisnya yang mulai menetes membuktikan bahwa ia tidak setenang yang terlihat. "Kami hanya menjalankan tugas," katanya dengan nada datar. Tetapi saat Damar menaikkan sebelah alisnya, ekspresinya berubah menjadi canggung. Brigadir Seno melirik sekeliling, menyadari bahwa semakin banyak warga yang berkumpul dan beberapa dari mereka sudah mulai mengunggah video langsung ke media sosial. "Ayo pergi," bisik Bribtu Andika dengan gelisah, tetapi Djoko melotot padanya, berusaha mempertahankan harga dirinya meskipun situasi semakin tidak terkendali. "Jangan cari masalah dengan kami," lanjut Djoko dengan nada mengancam, meskipun suaranya sedikit bergetar saat Damar menatapnya tanpa berkedip. "Kalian sudah menciptakan masalah sendiri," jawab Damar dingin, matanya tajam menusuk seperti belati yang siap mengoyak rasa percaya diri mereka. Pada saat itu, langkah-langkah kaki terdengar mendekat dengan cepat, dan seorang pria berbadan kekar dengan seragam kepolisian berpangkat lebih tinggi muncul dari kerumunan, menarik perhatian semua orang. "Apa yang terjadi di sini?" tanya suara berat itu, dan keempat polisi yang awalnya mencoba mengintimidasi tiba-tiba tampak seperti anak-anak yang ketahuan melakukan kesalahan besar. Di dalam kantor kepolisian yang penuh dengan aroma kopi basi dan dokumen berserakan, Ibda Bima Kusnandar menatap layar ponselnya dengan rahang mengatup, menonton rekaman insiden yang kini mulai tersebar luas di media sosial. "Ini buruk," gumamnya sambil menekan tombol panggilan cepat, menghubungi seseorang yang berada di tingkatan lebih tinggi untuk meminta instruksi lebih lanjut. Di ujung telepon, suara tenang namun penuh otoritas terdengar. "Bersihkan kekacauan ini, jangan sampai berkembang lebih jauh." Bima menghela napas panjang, menutup teleponnya, lalu menatap ke arah Djoko, Andika, dan Seno yang duduk di seberang meja dengan ekspresi penuh kecemasan. "Kita harus menghilangkan jejak, pastikan video itu tidak menyebar lebih luas," katanya tegas. Sementara Djoko mengangguk dengan ragu-ragu. "Bagaimana kalau orang-orang mulai bertanya?" tanya Seno dengan suara kecil, tetapi Bima hanya menatapnya tajam. "Kalau perlu, kita buat sesuatu yang lebih besar untuk mengalihkan perhatian," jawabnya dingin, membuat ruangan itu terasa semakin mencekam. Di luar kantor, suara sirine mobil patroli terdengar melaju kencang, membawa misi baru yang akan membuat situasi semakin berbahaya bagi semua yang terlibat. Malam itu, di dalam rumah kontrakannya yang sempit dan redup, Samsu duduk termenung di atas tikar lusuh sambil memandangi tumpukan dagangan yang tersisa. Hatinya masih diliputi kesedihan atas kejadian siang tadi. Namun, sebelum ia bisa merenung lebih jauh, suara deru motor berhenti mendadak di depan rumahnya, diikuti oleh suara langkah berat yang bergerak cepat menuju pintu kayu usang yang hanya terkunci dengan selot sederhana. "Samsu, buka pintunya sekarang," bentak suara berat dari luar, disertai dengan ketukan keras yang hampir merobohkan kusen pintu, membuat jantungnya berdegup kencang. Dengan tangan gemetar, ia melangkah perlahan ke arah pintu, mengintip melalui celah kecil di jendela, dan melihat dua pria berbadan besar mengenakan jaket hitam serta helm full face berdiri di terasnya. "Kami tahu kau yang ada di video itu. Jangan coba-coba bicara ke siapapun, atau rumah ini kami bakar sekalian," ancam salah satu pria. Suaranya penuh kemarahan, sementara pria lainnya melangkah lebih dekat dan menendang pintu sekali lagi. Samsu mundur perlahan, keringat dingin mengalir di pelipisnya, sementara pikirannya berusaha mencari jalan keluar. Tetapi sebelum ia bisa bertindak, suara tangis lirih dari kamar belakang mengingatkannya bahwa anak dan istrinya ada di dalam rumah. Tiba-tiba, tetangga sebelah membuka pintu rumahnya dengan suara keras, membuat kedua pria itu menoleh, lalu dengan cepat kembali ke motor mereka dan melaju kencang ke dalam gelapnya malam. Samsu masih berdiri terpaku, tangannya mencengkeram erat pegangan pintu, sementara dari dalam kamar, istrinya, Wati, muncul dengan wajah ketakutan dan suara bergetar. "Pak, siapa itu?" Ia menelan ludah, berusaha menenangkan diri sebelum menjawab, "Cuma orang iseng, Bu, sudah tidur lagi." Namun, dalam hatinya, ia tahu bahwa ini bukan sekadar ancaman kosong, nyawanya benar-benar dalam bahaya, dan satu-satunya harapan mungkin ada pada sosok yang ia temui di halte siang tadi, Letnan 1 Damar Wicaksana. Di markasnya yang sepi, Damar duduk di belakang meja kerjanya yang penuh dengan berkas, menatap layar ponselnya yang menampilkan pesan dari seorang informan jalanan yang baru saja ia hubungi. Samsu baru saja diteror, ada 2 orang yang mengancamnya di depan rumah. Mereka profesional, bukan preman biasa, tulis pesan itu, membuat Damar menghela napas panjang dan meremas ponselnya dengan geram.
Kejadian ini bukan lagi sekadar bentrokan kecil di jalanan, tetapi bagian dari pola intimidasi sistematis, yang berarti ada pihak yang tidak ingin kasus ini menjadi besar dan mengancam kepentingan mereka. Ia segera menghubungi rekannya di kepolisian militer, Sersan Mayor Rudi Hartanto, untuk menanyakan kemungkinan adanya keterlibatan oknum aparat dalam kejadian ini. "Hati-hati," Dam, kata Rudi di ujung telepon. Suaranya terdengar berat. "Aku dengar ada gerakan dari pihak tertentu yang berusaha meredam kasus ini, bahkan ke media." Damar menggeretakkan giginya, matanya menyipit tajam saat pikirannya mencoba menyusun langkah berikutnya, karena semakin jelas bahwa ada kekuatan lebih besar yang bermain di balik layar. Tanpa membuang waktu, ia mengambil jaketnya dan melangkah keluar dari kantor, bergegas menuju kontrakan Samsu, merasa bahwa pria tua itu mungkin dalam bahaya lebih besar dari yang ia duga. Saat mobilnya melaju di jalanan malam yang sepi, pikirannya terus berputar, mencoba menghubungkan benang merah antara aksi brutal polisi di halte kaca dan ancaman yang diterima Samsu. Namun, di tengah perjalanannya, sebuah pesan anonim masuk ke ponselnya, hanya berisi satu kalimat singkat, "Jangan ikut campur atau kau akan menyesal." Alih-alih gentar, Damar justru semakin yakin, ini bukan sekadar masalah kecil di jalanan, melainkan bagian dari sesuatu yang jauh lebih dalam, sesuatu yang harus ia bongkar sampai ke akar-akarnya. Di sebuah warung kopi kecil di sudut gang sempit, seorang pemuda bernama Dika menatap layar ponselnya dengan tatapan puas. Jari-jarinya dengan cepat mengetikkan caption sebelum menekan tombol unggah. "Beginilah wajah aparat yang seharusnya melindungi rakyat, keadilan untuk Samsu lawan ketidakadilan," tulisnya, menyertakan video insiden di halte kaca yang direkamnya secara diam-diam siang tadi. Dalam hitungan menit, unggahannya mulai dibanjiri komentar marah dari warganet, dan dalam waktu kurang dari 3 jam, video itu sudah ditonton lebih dari 1 juta kali serta menjadi trending di berbagai platform media sosial. Media nasional mulai menyorot kasus ini, menayangkan ulang rekaman video dan mewawancarai beberapa saksi mata yang mengecam tindakan brutal oknum polisi yang menindas pedagang kecil. Ibda Bima Kusnandar, yang melihat perkembangan ini dari dalam kantornya, langsung melempar ponselnya ke meja dengan ekspresi penuh frustrasi, keringat membasahi dahinya. "Sial, ini di luar dugaan," desisnya, sementara beberapa anak buahnya duduk dengan wajah cemas, menunggu perintah selanjutnya. "Cari tahu siapa yang pertama kali mengunggah video ini dan buat dia diam," perintahnya dengan nada dingin, matanya memancarkan kemarahan yang berbahaya. Di sisi lain kota, Dika yang tidak menyadari bahwa dirinya kini menjadi target sedang tersenyum puas, membaca komentar-komentar dukungan yang terus berdatangan di unggahannya. Namun, dalam kegelapan gang di belakang warung kopi, 2 pria berbadan besar sedang mengawasi dengan seksama. Salah satu dari mereka mengangkat ponsel dan mengirim pesan singkat kepada seseorang. "Target ditemukan," tulisnya, sebelum keduanya perlahan berjalan mendekati warung, bersiap mengeksekusi perintah yang baru saja mereka terima. Di sebuah ruangan mewah dengan dinding kayu berukir dan pencahayaan temaram, seorang pria bersetelan jas hitam duduk dengan tenang di balik meja panjang, mendengarkan laporan dari salah satu bawahannya. Situasi semakin tidak terkendali. "Pak, video itu sudah viral dan banyak media mulai menyoroti kasus ini," lapor pria berseragam polisi yang berdiri di depannya, nada suaranya penuh ketegangan. Sang pria, yang dikenal sebagai Tuan H, hanya menghela napas panjang dan menyandarkan tubuhnya ke kursi, lalu menatap layar laptop yang menampilkan rekaman viral dari halte kaca. "Kita perlu mengalihkan perhatian," katanya santai, tangannya dengan tenang mengetuk meja, sebelum menoleh kepada seorang pria lain di sudut ruangan. "Sebarkan isu tentang kasus besar lain, buat headline yang lebih menarik agar masyarakat lupa dengan video ini," perintahnya, suaranya penuh keyakinan bahwa rencana ini akan berhasil seperti sebelumnya. Sementara itu, di tempat lain, Samsu mendapat pesan ancaman baru yang lebih menakutkan. Kali ini menyebutkan nama istri dan anaknya secara langsung. Damar, yang baru saja tiba di rumah Samsu, membaca pesan itu dengan ekspresi dingin, lalu menatap pria tua di depannya yang kini tampak lebih putus asa dari sebelumnya. "Pak Samsu, saya tidak bisa janji ini akan mudah, tapi saya janji saya tidak akan membiarkan mereka menyentuh keluarga Bapak," katanya mantap, berusaha menanamkan keberanian pada pria itu. Namun, di luar sana, orang-orang yang ingin membungkam mereka sudah mulai bergerak, dan waktunya tidak banyak sebelum sesuatu yang lebih besar terjadi. Tanpa mereka sadari, langkah mereka sedang diawasi dari jauh, dan bayangan gelap mulai merayap semakin dekat, membawa ancaman yang tidak pernah mereka duga sebelumnya. Pagi itu, warga sekitar dibuat geger saat mendapati rumah kontrakan Samsu dalam keadaan kosong. Pintunya terbuka lebar seakan ditinggalkan dengan terburu-buru. Tetangganya, Bu Rini, berdiri di depan rumah itu dengan ekspresi bingung,
lalu memanggil beberapa warga lain untuk melihat ke dalam. Tetapi yang mereka temukan hanyalah tikar tergulung dan beberapa piring kotor yang belum dicuci. Kemarin malam masih ada lampu menyala. Saya dengar suara anaknya menangis, gumam Pak Rojak, salah satu tetangga. Sementara beberapa warga lain mulai berbisik-bisik penuh tanda tanya. Di pinggir jalan, gerobak Samsu yang hancur masih teronggok tanpa tersentuh. Menjadi saksi bisu kejadian brutal yang telah mengubah hidupnya dalam sekejap. Damar yang tiba di lokasi segera mengamati keadaan sekitar. Matanya tajam menyusuri setiap sudut, mencari petunjuk sekecil apapun tentang kemana Samsu bisa pergi. Tidak ada barang yang berantakan, tidak ada tanda perlawanan, gumamnya. Lalu berjongkok untuk melihat jejak kaki di tanah berdebu di depan rumah. Ia menemukan bekas tapak sepatu berat yang bukan milik Samsu, bercampur dengan jejak roda mobil yang tampak baru. Seolah seseorang telah datang dan membawa pria itu pergi dengan paksa. Ini bukan keinginan sendiri, bisiknya. Kepalanya dipenuhi berbagai kemungkinan buruk, sementara pikirannya mulai menghubungkan peristiwa ini dengan ancaman yang diterima Samsu semalam. Warga mulai berspekulasi, beberapa menduga Samsu melarikan diri karena takut, sementara yang lain percaya bahwa ia telah diculik oleh pihak yang ingin membungkamnya. Namun, bagi Damar, tidak ada keraguan. Samsu tidak mungkin kabur begitu saja tanpa membawa keluarganya, yang berarti ada tangan-tangan gelap yang telah bergerak lebih cepat dari yang ia duga. Malam itu, Damar duduk di dalam sebuah kafe kecil yang remang-remang, berhadapan dengan seorang jurnalis senior bernama Arya, yang dikenal karena investigasinya terhadap kasus korupsi aparat. "Aku butuh informasi tentang keempat polisi yang ada di video itu," ucap Damar, suaranya rendah namun penuh ketegasan, sementara Arya menyeruput kopinya dengan tenang. "Aku sudah selidiki sedikit," kata Arya, lalu menyodorkan sebuah amplop coklat berisi beberapa dokumen, yang begitu dibuka langsung membuat Damar mengernyitkan dahi. Di dalamnya terdapat laporan mengenai keterlibatan keempat polisi itu dalam operasi ilegal, mulai dari pemerasan terhadap pedagang kaki lima hingga perlindungan terhadap bandar judi dan narkoba kecil-kecilan. "Mereka ini bukan sembarang polisi jalanan," Dam, lanjut Arya dengan nada serius. Matanya menatap tajam ke arah Damar. "Mereka bekerja untuk seseorang yang lebih besar." Damar menggenggam dokumen itu erat, pikirannya kini semakin yakin bahwa Samsu menjadi target karena ia dianggap bisa membongkar jaringan ini. Jika mereka berani menculik seseorang, itu berarti mereka tahu ada ancaman yang lebih besar, gumamnya. Matanya menyipit tajam saat menyusun strategi berikutnya. Arya menyandarkan tubuhnya ke kursi dan menatap Damar dengan penuh peringatan. "Hati-hati, Dam, ini bukan level preman pasar, kau bisa saja jadi target selanjutnya." "Aku tahu risikonya," jawab Damar tanpa ragu, sebelum memasukkan dokumen ke dalam jaketnya dan berdiri, matanya penuh tekad untuk melangkah lebih jauh dalam permainan berbahaya ini. Ia tidak akan mundur, bukan sekarang, ketika ia mulai melihat benang merah yang menghubungkan semua kekacauan ini. Saat malam menjelang, Damar mengemudikan mobilnya kembali ke rumah setelah pertemuan dengan Arya. Pikirannya masih dipenuhi informasi yang baru saja ia dapatkan. Namun, ketika ia memarkir mobil di depan rumah, sorot lampu dari tiang jalan membuatnya melihat sesuatu yang langsung membuat napasnya tertahan. Di kaca depan mobilnya, tertempel selembar kertas dengan tulisan besar berwarna merah. "Jangan ikut campur, atau kau yang selanjutnya." Ia merasakan darahnya berdesir, bukan karena takut, tetapi karena semakin yakin bahwa dirinya sudah diawasi sejak lama. Perlahan, ia mengambil kertas itu, meremasnya di tangannya, lalu mengedarkan pandangan ke sekitar, mencari tanda-tanda kehadiran seseorang di kegelapan. Namun, malam begitu sunyi, hanya suara jangkrik dan tiupan angin yang menemani, sementara rumah-rumah di sekitarnya sudah tertutup rapat. Damar menarik napas dalam, lalu masuk ke dalam rumah dan segera memeriksa semua sudut, memastikan bahwa tidak ada sesuatu yang mencurigakan di dalam. Di ruang tamu, ia menyalakan lampu, lalu duduk di sofa dengan ekspresi serius, pikirannya berputar menyusun langkah selanjutnya. "Mereka sudah mulai bergerak lebih agresif," gumamnya, lalu membuka ponselnya dan mulai mengetik pesan kepada Rudy, rekannya di kepolisian militer. "Aku butuh bantuan, ini sudah bukan sekadar kasus pemerasan, kita berhadapan dengan sesuatu yang jauh lebih besar." Esok harinya, Damar menerima pesan dari Rudy yang berisi informasi mengejutkan. Ada seorang mantan polisi bernama Herman yang mengetahui rahasia besar di balik sindikat ini. Tanpa membuang waktu, Damar pergi ke sebuah warung kecil di pinggiran kota, tempat yang sudah disepakati untuk bertemu dengan pria itu. Saat tiba, ia melihat seorang pria paruh baya dengan wajah penuh garis kelelahan duduk di sudut, mengaduk kopi dengan ekspresi waspada. "Kau Damar?" tanya pria itu pelan saat Damar duduk di hadapannya. Matanya terus bergerak gelisah seolah mengawasi lingkungan sekitar.
Ya, aku dengar kau punya sesuatu yang bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, jawab Damar, mencondongkan tubuhnya ke depan. Herman menghela napas panjang, lalu menatap Damar dengan mata penuh beban. Ini lebih dari sekadar pemerasan, mereka punya jaringan luas, termasuk orang-orang di atas. Namun, sebelum ia bisa melanjutkan, pintu warung tiba-tiba terbuka lebar, dan dua pria berbadan besar dengan tatapan tajam masuk dengan langkah cepat. Herman langsung menegang, wajahnya berubah pucat saat ia berbisik, "Mereka menemukanku," sebelum dengan cepat meraih tangan Damar. "Kita harus pergi, sekarang," desisnya, dan tanpa pikir panjang, Damar berdiri, meraih dompetnya, lalu berjalan keluar seolah tak terjadi apa-apa. Namun, saat mereka baru keluar dari warung dan melangkah ke gang sempit di sampingnya, suara langkah cepat mengejar mereka dari belakang. Mereka tidak bisa lagi menghindar, perburuan telah dimulai. Pagi itu, Damar terkejut ketika melihat layar ponselnya. Video insiden di halte kaca yang sebelumnya viral tiba-tiba menghilang dari semua platform media sosial. Ia segera mencoba mencarinya melalui berbagai forum dan grup diskusi, tetapi yang ia temukan hanyalah unggahan kosong atau akun-akun yang telah dihapus secara misterius. "Ini bukan kebetulan," gumamnya, lalu segera menghubungi Arya untuk menanyakan apakah ia masih memiliki salinan asli video tersebut. "Sudah hilang, Dam. Aku baru saja mencoba mengunggah ulang, tapi dalam hitungan menit akun media sosialku langsung diretas," jawab Arya dengan nada serius. Damar menatap layar ponselnya dengan rahang mengeras, menyadari bahwa mereka sedang berhadapan dengan kekuatan yang bisa mengendalikan arus informasi dengan begitu cepat. Beberapa netizen yang sebelumnya aktif menyuarakan kasus ini juga mulai bungkam, entah karena ancaman atau akun mereka telah diberangus oleh pihak tak terlihat. "Mereka mengendalikan lebih dari sekadar polisi jalanan," kata Damar pada dirinya sendiri, menyadari bahwa ini melibatkan jaringan yang lebih besar dan lebih terorganisir. Ia mencoba mencari video di situs yang lebih sulit disensor, tetapi setiap kali seseorang mencoba mengunggah ulang, link tersebut langsung mati atau akun si pengunggah menghilang. "Kita butuh cara lain untuk mengungkap ini," kata Damar saat bertemu dengan Arya di sebuah kedai kopi, sementara keduanya mulai menyusun strategi baru. Saat itu juga, pesan masuk ke ponsel Damar dari nomor tak dikenal, "Berhenti sekarang, atau kau akan kehilangan lebih dari sekadar video." Di tengah tekanan yang semakin besar, sebuah kabar mengejutkan muncul. Samsu tiba-tiba terlihat di sebuah kantor media lokal, wajahnya penuh lebam dan luka. Jurnalis yang pertama kali melihatnya segera menghubungi Arya, yang langsung bergegas datang dan mendapati pria itu terduduk lemas di kursi, dengan napas tersengal-sengal. "Mereka menangkapku, memaksaku, aku harus menandatangani surat." Suara Samsu bergetar saat ia berbicara, matanya dipenuhi ketakutan yang dalam. Arya mencondongkan tubuhnya, mencoba memahami kata-kata Samsu yang tersendat-sendat di antara rasa sakit dan trauma yang masih menyelimuti dirinya. "Apa yang mereka buat kau tanda tangani?" tanya Arya, suaranya penuh kesabaran namun juga ketegangan. Samsu mengangkat selembar kertas kusut dari sakunya, memperlihatkan dokumen dengan kop resmi, menyatakan bahwa insiden di halte kaca hanyalah kesalahpahaman. Damar yang baru saja tiba langsung meraih kertas itu dan membacanya. Matanya menyipit marah saat ia melihat tanda tangan Samsu di bagian bawahnya. "Mereka mencoba membungkamu dengan cara ini," gumam Damar, lalu menatap Samsu dengan penuh keyakinan. Tapi ini belum berakhir. Samsu menelan ludah, seakan berjuang untuk mengumpulkan keberaniannya sebelum akhirnya berkata, "Aku akan bicara, aku tidak peduli apa yang terjadi padaku." Kata-katanya mengguncang ruangan itu. Untuk pertama kalinya, seseorang yang menjadi korban langsung berani melawan kekuatan besar yang berusaha menutupi kebenaran. Malam itu, Damar duduk di ruang kerja kecilnya, di depan tumpukan dokumen yang ia dapatkan dari seorang informan yang bekerja di kantor polisi. Ia membuka folder utama dan matanya langsung tertuju pada daftar transaksi mencurigakan. Ada aliran dana dalam jumlah besar dari sebuah perusahaan besar ke beberapa nama dalam kepolisian. "Inilah alasan kenapa kasus ini begitu sulit diungkap," gumamnya. Sementara Arya yang duduk di seberangnya ikut membaca dokumen dengan ekspresi tegang. "Perusahaan ini, mereka punya hubungan dengan proyek infrastruktur besar," kata Arya, menunjuk pada salah satu halaman yang menunjukkan keterkaitan perusahaan dengan proyek pemerintah. Damar menggeser dokumen lain, menemukan kontrak keamanan yang melibatkan perusahaan itu dengan beberapa pejabat kepolisian, membuatnya semakin yakin bahwa semua ini adalah bagian dari konspirasi yang lebih besar. "Mereka bukan hanya melindungi bisnis ilegal, tapi juga menggunakan kekuasaan untuk memastikan kepentingan mereka tetap aman," ujar Damar, mengepalkan tangannya. Saat itu, sebuah pesan masuk di ponsel Arya dari seorang sumber anonim. "Mereka tahu kau punya dokumen itu.
pergilah dari sana sekarang juga. Damar dan Arya saling bertukar pandang, lalu dengan cepat mengemas semua dokumen dan bersiap meninggalkan tempat itu sebelum terlambat. Mereka akan melakukan apa saja untuk menutupi ini, kata Arya dengan suara rendah. Langkahnya semakin cepat menuju pintu belakang. Damar hanya bisa mengangguk, tahu bahwa mereka sekarang menjadi target utama, dan ini adalah saatnya untuk bertindak sebelum mereka sendiri yang dibungkam. Damar tidak punya pilihan lain selain bergerak cepat, dan malam itu ia menghubungi beberapa rekannya sesama prajurit untuk menyusun rencana penyergapan. Target mereka adalah sebuah gudang tua di pinggiran kota, yang menurut informasi dari Arya digunakan sebagai tempat transaksi gelap antara polisi korup dan pengusaha hitam. Dengan persiapan matang, mereka menyelinap mendekati gudang dengan hati-hati, senjata terpasang, dan komunikasi terjaga melalui headset kecil di telinga masing-masing. Pastikan kita menangkap mereka dengan bukti yang cukup, bisik Damar melalui radio, sementara timnya membentuk formasi di sekitar gedung yang gelap dan sunyi. Namun, saat mereka hampir mencapai pintu belakang, sebuah suara mendadak terdengar dari dalam. Alarm berbunyi nyaring, memecah keheningan malam. Sial, mereka tahu kita di sini, seru salah satu anggota tim. Sementara suara langkah kaki dari dalam gudang mulai terdengar mendekat. Pintu gudang terbuka dengan kasar, dan dalam sekejap, beberapa pria bersenjata keluar, langsung melepaskan tembakan ke arah mereka. Damar dan timnya segera berlindung di balik mobil dan peti kayu, membalas tembakan sambil berusaha mendekati gedung untuk menekan musuh. Di tengah baku tembak, ia melihat seseorang yang dikenalnya, Ibda Bima, yang berdiri di ambang pintu gudang dengan wajah penuh kemarahan dan ketakutan. Permainan sudah berakhir, Bima, teriak Damar, tetapi pria itu hanya tersenyum sinis sebelum berlari ke dalam, seakan memiliki rencana lain yang lebih berbahaya. Damar bergerak cepat di antara reruntuhan peti kemas, mencari celah untuk mendekati gudang tanpa terkena tembakan yang terus menghujani mereka dari dalam. Suara senjata api dan teriakan perintah bercampur dengan bunyi langkah kaki yang tergesa-gesa, menambah ketegangan di malam yang gelap dan berangin. Arya, kau temukan sesuatu, Damar berbisik melalui radio, sementara rekan jurnalistiknya menyusup dari sisi lain untuk mencari dokumen tambahan. Ada berkas di dalam ruangan terkunci, aku butuh waktu untuk membukanya, jawab Arya. Suaranya terdengar terengah-engah di balik komunikasi mereka. Sementara itu, Samsu yang bersembunyi di balik tumpukan karung melihat dengan mata membelalak bagaimana beberapa polisi korup tertangkap basah sedang menghitung uang hasil pemerasan. Salah satu dari mereka, seorang pria berbadan besar dengan wajah penuh keringat, berusaha membakar tumpukan kertas sebelum akhirnya ditembak di kakinya oleh seorang anggota tim Damar. Jangan biarkan mereka menghancurkan bukti, seru Damar, sebelum melompat masuk ke dalam gudang dan menahan seorang pria yang mencoba melarikan diri melalui pintu belakang. Salah satu polisi korup yang terluka menggeram, kau tidak tahu dengan siapa kau berurusan, prajurit. Namun, Damar hanya menatapnya tajam sambil merampas ponsel dari tangannya. Di luar, suasana semakin kacau ketika dua mobil mendadak melaju ke arah gudang, membawa bala bantuan bagi para pelaku yang masih bertahan. Kita belum selesai, gumam Damar, menyadari bahwa pertarungan sesungguhnya baru saja dimulai. Ketika Damar dan timnya mulai menguasai keadaan, tiba-tiba sebuah suara familiar terdengar dari balik bayangan, membuat semua orang terdiam. Dari kegelapan, muncul Ibda Bima dengan tangan kanan menggenggam pistol, sementara tangan kirinya mencengkeram erat bahu Samsu yang tampak lemas dan bergetar ketakutan. Lepaskan dia, Bima, ujar Damar dengan nada tegas, sementara matanya menatap langsung ke moncong senjata yang diarahkan ke kepala Samsu. Namun, alih-alih menunjukkan ketakutan, Bima justru tersenyum miring dan berkata, kalian pikir ini tentang beberapa polisi jalanan yang kejam, ini lebih besar dari yang kalian kira. Malam yang dingin semakin mencekam ketika perlahan Bima melangkah mundur, menarik Samsu bersamanya dan memastikan semua mata tertuju padanya. Serahkan semua bukti itu padaku, atau darahnya akan mengotori lantai ini, lanjutnya dengan nada tajam, membuat seluruh ruangan dipenuhi ketegangan yang menggigit. Damar mencengkeram erat pistolnya, mempertimbangkan langkah selanjutnya, sementara Arya menatapnya penuh kekhawatiran dari sudut ruangan. Jangan lakukan ini, Bima, kau bisa menyerah dan menjelaskan semuanya. Arya mencoba meredakan suasana, tetapi Bima hanya tertawa kecil. Menyerah, kau pikir aku bodoh? Aku sudah terlalu dalam untuk mundur, katanya, sebelum menekan pistol lebih erat ke kepala Samsu. Udara malam terasa semakin berat, dan dalam benak Damar, ia tahu, seseorang harus mengambil risiko sebelum semuanya terlambat. Damar perlahan menurunkan senjatanya, berpura-pura mengikuti tuntutan Bima, sementara matanya mengamati sekitar, mencari celah untuk menyelamatkan Samsu.
Namun, sebelum ia bisa bertindak, tiba-tiba seseorang menerjangnya dari samping. Bribtu Andika, salah satu polisi yang sebelumnya mereka kira sudah tak berdaya. Perkelahian sengit pun pecah di antara reruntuhan peti kemas, dengan Andika menyerang Damar menggunakan sebuah pisau yang terkilap di bawah cahaya redup gudang. Damar berusaha menghindari setiap tebasan sambil melawan balik dengan pukulan telak rahang Andika, membuat pria itu terhuyung ke belakang. Sementara itu, Samsu terus meronta dalam genggaman Bima, berusaha melepaskan diri meskipun kekuatannya sudah hampir habis. "Jangan melawan, dasar sampah," geram Bima, tetapi Samsu dengan sisa tenaganya menyikut perut pria itu, membuatnya sedikit kehilangan keseimbangan. Arya yang melihat kesempatan itu segera meraih sebuah kayu dan mengayunkannya ke arah Bima, tetapi sayang, pukulannya meleset, dan justru membuat situasi semakin berbahaya. "Cukup," teriak Bima yang mulai kehilangan kesabaran, sebelum terdengar suara dentuman keras, suara tembakan yang tiba-tiba memecah malam. Semua orang terdiam dalam ketegangan yang menusuk, sementara aroma mesiu menyebar di udara, menandakan bahwa seseorang baru saja menarik pelatuknya. Mata Damar terpaku pada sosok yang berdiri di ambang pintu, senjata masih terarah ke depan, dan dalam hitungan detik, semua yang terjadi mulai masuk akal. Saat asap mesiu mulai menghilang, terlihat Ibda Bima jatuh berlutut dengan darah mengalir dari bahunya. Tembakan itu dilepaskan oleh salah satu prajurit Damar yang bersembunyi di kegelapan. Samsu segera melompat menjauh, terhuyung ke belakang dengan napas terengah-engah, sementara Bima menggeram kesakitan, wajahnya penuh dengan kebencian. "Kau pikir ini berakhir di sini?" desis Bima, mencoba meraih senjatanya kembali, tetapi Damar dengan cepat menendang pistol itu jauh dari jangkauannya. Dari luar, terdengar suara sirene mendekat. Tim gabungan dari kepolisian yang akhirnya datang setelah menerima laporan dari sumber yang tidak diketahui. Polisi korup lainnya yang masih tersisa berusaha kabur, tetapi dengan cepat ditangkap oleh pasukan Damar yang sudah mengepung gudang. Arya, dengan kamera ponselnya masih menyala, mendokumentasikan semuanya, memastikan bahwa tidak ada lagi yang bisa menghapus kebenaran yang kini telah terbuka lebar. Samsu terduduk di lantai, tangannya gemetar tetapi matanya penuh dengan kelegaan. Untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa keadilannya akhirnya mulai terwujud. Berita tentang jaringan pemerasan ini segera menyebar luas di berbagai media, dengan rekaman dan dokumen yang membuktikan keterlibatan banyak pihak dalam skandal ini. Meski kebenaran telah terungkap, Damar menatap langit malam dengan perasaan yang masih berat. Ia tahu bahwa perang melawan ketidakadilan tidak akan pernah benar-benar selesai. Namun, setidaknya untuk malam ini, ia dan timnya telah memenangkan satu pertempuran besar, membuktikan bahwa kebenaran tidak bisa dibungkam selamanya.